hilang. 3-5 menit lagi kita mulai vaksinasi pun. Nggih, Pak Sam. Mas Faisal nyuwun tulung piket di mic ya. Gilang siap. Info dinas klik scan tes cek Terdengar, Pak? Dengar. Iya. Belum, nggak terdengar aku. Masih belum subscribe. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Oke, Pak, siap. Iya, Pak, nunggu 1-2-3 menit. Untuk tempatnya bebas toh, Pak? Bebas nih. Oke. Online kan bebas. Saya nanti dari WKS 4 aja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa masuk nggih, Pak? Saya. Bisa, Pak? Suara bisa didengar ya? Pak. Oh, Oke, Pak. matur Bisa suwun. pun, Pak. Oke. Oke, siap. Selamat pagi Pak Sugeng. Nur.
Iya. Iya, iya, iya. Oke, tes, tes. Tapi saya masuk ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Rapat kita mulai. Monggo Bu Diah, Mas Gila untuk segera dikondisikan. Terima Oke, kasih. Pak. Oke, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Kepala SMK Negeri 9 Surakarta, Bapak Dr. Andes Wandi, Magister Manajemen. Yang saya hormati WKS 1 Bidang Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana Humas SDM. Yang saya hormati Bu KU, Bapak Ibu Kaproli, KP, serta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 9 Surakarta yang saya hormati pula. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan nikmatnya sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu di via online dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam suasana keprihatinan, mudah-mudahan virus corona segera diangkat Allah sehingga kita bisa beraktivitas kembali meskipun dalam kondisi yang berbeda, normal yang baru. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan mendengarkan lagu Indonesia Raya, sambutan dan pembinaan dari kepala sekolah, informasi dari bidang kurikulum, lain-lain, kemudian diakhiri dengan penutup. Marilah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, kita menundukkan kepala sebentar, memohon kepada Allah mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar, khususnya umumnya kita berdoa mudah-mudahan semua warga SMK Negeri 9 Surakarta selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Mari menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa, dipersilahkan. Cukup, terima kasih.
Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembinaan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Wandi, Magister Manajemen. Dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan tim manajemen SMK Negeri 9 Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Kapro, Bapak Ibu Wali Kelas, dan semua Bapak Ibu Guru karyawan SMK Negeri 9 Surakarta. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat hidayahnya. Pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat melaksanakan satu koordinasi secara virtual dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di suasana Hari Raya Idul Fitri, saya selaku pribadi maupun dalam melaksanakan tugas bersama dengan Bapak Ibu, banyak kekurangan, banyak kekilapan, banyak kesalahan. Secara tulus saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dengan Hari Raya Idul Fitri ini kita senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua juga kita senantiasa berdoa semoga keluarga besar SMK Negeri 9 Surakarta dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita senantiasa bisa mendapatkan satu kesehatan, bisa melaksanakan satu tugas meskipun kita tetap melaksanakan tugas dari rumah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan pagi menjelang siang ini dalam rapat dinas, perlu saya sampaikan ada beberapa agenda yang perlu untuk kita selesaikan bersama, khususnya adalah dalam rangka untuk persiapan ulangan kenaikan kelas. Kemudian yang nanti kita teruskan dengan satu agenda penyerahan buku laporan atau rapot.
kemudian penyelesaian KTSP untuk tahun 2020-2021, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan akhir tahun pelajaran 2019-2020 dan menyongsong tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan yang menyangkut masalah materi dan perubahan agenda kegiatan, perlu saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar SMK Negeri 9 Surakarta bahwa sesuai dengan WA yang disampaikan dari Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah, kita akan masuk ke satu era baru atau satu masa baru yang disebut sebagai new normal di bidang pendidikan. Maka dari itu, hari ini, Selasa tanggal 2 sampai dengan nanti tanggal 5, kita persiapkan untuk menyongsong satu era yang disebut sebagai new normal di dalam bidang pendidikan, dan minggu depan, mulai hari Senin, itu sudah diperlakukan. Nanti akan ada jadwal yang terkait dengan persiapan new normal di bidang pendidikan, khususnya adalah di SMK Negeri 9 Surakarta. Kepada Bapak Ibu, nanti dalam satu pelaksanaan new normal di bidang pendidikan, khususnya di SMK Negeri 9 Surakarta, tadi sudah kita koordinasikan dengan semua tim Baka, dan nanti akan ada setiap hari itu ada piket sepertiga dari jumlah pegawai yang ada di SMK Negeri 9 Surakarta. Maka dari itu saya minta dari Bapak Ibu nanti bisa menyikapi kegiatan new normal ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, terkait dengan edaran dari Dinas Provinsi Jawa Tengah yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu semua, terutama adalah agenda kenaikan kelas di akhir tahun pelajaran 2019-2020, perlu saya sampaikan. Yang pertama, sesuai dengan Kaldik tahun 2019-2020, sebetulnya pembagian penyerahan rapot itu adalah tanggal 19. Itu dalam keadaan normal. Tetapi dalam keadaan pandemi COVID-19, edaran terbaru dari Kepala Dinas, rapot itu dibagikan tanggal 12 Juni 2020. Maka dari itu terjadi satu perubahan agenda, terutama adalah dalam pelaksanaan ulangan kenaikan kelas. Untuk ulangan kenaikan kelas secara online ini sangat dipadatkan, yaitu sesuai dengan agendanya adalah tanggal 2 sampai dengan tanggal 6. Maka dari itu kepada Bapak Ibu, guru semuanya, untuk bisa memaklumi dan bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti secara rinci jadwal akan disampaikan oleh Pak Sam selaku Waka Kurikulum. Namun demikian Bapak Ibu, agar nanti pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan bersama, tolong semua partisipasi dari Bapak Ibu, terutama adalah wali kelas, untuk menyampaikan jadwal ini kepada para siswa. Sehingga nanti kita mengharapkan dari tanggal 2 hari Selasa ini, sampai nanti tanggal 6, kalau di dalam jadwal itu sampai dengan Sabtu 6 Juni 2020, itu semua siswa kelas 10, kelas 11 bisa mengikuti ulangan kenaikan kelas secara online. Dan jadwal di situ sudah nanti akan dibagikan termasuk sampai masalah pembagian jadwal secara rincinya sudah ada. Kemudian untuk yang terkait dengan pembagian rapot, karena sesuai dengan surat edaran itu agar anak-anak atau para siswa itu juga mengenal
kegiatan new normal, maka untuk rapot di akhir tahun 2019-2020 nanti dibagikan secara langsung. Maka dari itu ini perlu pengaturan secara detail supaya penyerahan rapot itu tetap memperhatikan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Ini nanti sudah akan diatur oleh tim dari kurikulum. Penyerahan rapot nanti mulai tanggal 12 itu bisa dilaksanakan secara istilahnya shift, dibagi secara shift supaya nanti para siswa atau orang tua yang datang ke sekolah itu bisa dibagi dengan sebaik-baiknya. Yang perlu mendapat perhatian, pengambilan rapot ke sekolah itu wajib menggunakan masker. Sehingga nanti Bapak Ibu tolong disampaikan kepada siswa, siapapun yang datang ke sekolah dalam rangka untuk koordinasi atau dalam rangka legalisir atau dalam rangka pengambilan rapot, itu adalah wajib mengenakan masker ke sekolah. Kemudian untuk yang berikutnya, masalah penyusunan KTSP tahun 2020-2021, nanti ini sudah sampai pada tahap-tahap akhir. Tolong kepada tim dari Kapro, dari kurikulum bisa dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya, sehingga bulan Juni ini KTSP sudah bisa disahkan, dan nanti masuk di tahun pelajaran baru 2020-2021 tanggal 13 Juli 2020, KTSP SMK Negeri 9 ini sudah disahkan dan sudah selesai. Ini satu pekerjaan yang perlu mendapat perhatian dari kita semua, khususnya adalah dari tim kurikulum dan dari Kapro, dari Kapeng, dan Bapak Ibu semuanya. Sehingga nanti agenda-agenda kita untuk akhir tahun pelajaran 2019-2020 dan menyongsong masuk di tahun 2020-2021 itu sudah tersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan masuk di tahun 2020-2021, khususnya adalah masalah penerimaan peserta didik baru, nanti akan dimulai tanggal 8 Juni, itu adalah untuk yang inklusi, kemudian diteruskan dengan yang reguler itu tanggal 17. Maka dari itu kepada Bapak Ibu yang mendapatkan tugas baik itu sebagai panitia, Bapak Ibu guru, tolong untuk proses PPDB ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Syukur informasi ini bisa disebarluaskan kepada seluruh masyarakat sehingga animo yang akan mendaftar di SMK Negeri 9 Surakarta itu akan lebih banyak dan kita bisa seleksi lebih baik. Maka dari itu saya minta dari tim khususnya yang menyangkut masalah PPDB ini bisa dipersiapkan. Terakhir Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu semua yang terkait dengan nanti pembagian rapot di akhir semester atau kenaikan kelas di tahun pelajaran 2019-2020, nanti tolong kepada Bapak Ibu wali kelas itu bisa koordinasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan schedule yang sudah kita tetapkan. Harapan dari kita semua tanggal 6 itu hari Sabtu itu selesai ulangan kenaikan kelas, tanggal 8 itu sudah proses nilai penilaian masuk, kemudian nanti tanggal 10 itu rapat pleno kenaikan kelas itu sudah bisa dilaksanakan. Harapan dari kita semua pada tanggal 12
itu rapot sudah bisa dibagikan kepada siswa, yaitu untuk kenaikan kelas. Skedul ini sudah disampaikan kepada Bapak Ibu, mohon untuk bisa dilaksanakan, ditepati, sehingga semua bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang saya sampaikan sebagai pengantar, sekaligus sambutan kepada Bapak Ibu semua. Mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan, sehat, bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Demikian untuk penjelasan secara detailnya nanti biar disampaikan oleh Wakakurikulum Pak Sam, terutama adalah persiapan ulangan kenaikan kelas. Terima kasih. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya yaitu informasi dari bidang kurikulum kepada Bapak Samianto Eskom, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 9 Jakarta, Bapak Dr. Wandi MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kapro Kapeng, dan segenap Bapak Ibu guru serta karyawan SMK Negeri 9 Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih di kesehatan, sehingga Bapak Ibu masih bisa mengikuti dengan baik kegiatan rapat dinas akhir tahun pelajaran 2019-2020. Sebelum kami lanjutkan Bapak Ibu, pertama-tama kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, walaupun sudah berlalu, tidak ada salahnya kami mengucapkan itu. Kami mohon maaf jika selama kami memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu mungkin masih banyak kekurangan, belum seperti yang diharapkan Bapak Ibu. Semoga dengan adanya kegiatan ini menjadi bagian dari pelayanan kami. Paling tidak rencana kegiatan sekolah ini bisa dipahami bersama, yang pada akhirnya nanti untuk kebaikan sekolah dan untuk kebaikan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang tertera di layar, kurang lebih saya memiliki 9 PowerPoint, juga tidak lebih dari 30 menit Bapak Ibu. Jadi yang akan kita bahas Bapak Ibu, yang pertama adalah terkait dengan ulangan kenaikan kelas, kemudian dilanjut penyerahan raport. Namun demikian Bapak Ibu, di urutan ketiga itu bukan urutan sebenarnya, tapi itu suplemennya. Jadi pelaksanaannya bisa saja berbarengan. Jadi di sela-sela Bapak Ibu mungkin baru saya atau jenuh melaksanakan UKK, nanti setelah istirahat kok ya masih pengen bekerja lah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa nyambi yang KTSP. Atau sebaliknya. Jadi kalau KTSP-nya dalam hal ini silabus FBB, Bapak Ibu mungkin baru budak mikir misalnya, mungkin ikut mengawasi UKK. Jadi seperti arahan dari Pak Kepala Sekolah, mohon partisipasi semuanya, karena kesuksesan kegiatan ini ya dimulai dari kita, dan insya Allah nanti kembali ke kita semua. Hingga akhirnya nanti Bapak Ibu sampai nanti penyusunan jadwal dan lain-lain ini nanti mungkin akan ada informasi dari lini yang lain, khususnya nanti dari tim kesiswaan yang terkait dengan PPDB ataupun kegiatan dalam rangka menyambut new normal. Yang selanjutnya Bapak Ibu, dasar kita dalam melaksanakan sosialisasi atau rapat dinas hari ini Bapak Ibu, yang utama yang perlu kami sosialisasikan adanya edaran Dinas Pendidikan tanggal 29 Mei 2020 Bapak Ibu, yang mana di sana poin yang menjadi dasar adanya perubahan-perubahan yang nanti akan kita sampaikan ini adalah penyerahan raport yang pada awalnya dilaksanakan 19 Juni ini menjadi 12 Juni.
Jadi kurang lebih maju 1 minggu. Maju 1 minggu. Nah, dengan adanya edaran itu maka kami perlu mensosialisasikan, walaupun kegiatan sosialisasi ini bisa dibilang agak mepet Bapak Ibu, karena memang edarannya juga mepet. Nah, jadi untuk kegiatan UKK itu nanti sesuai edaran yang nanti akan kami share, dan nanti selanjutnya mohon Bapak Ibu wali kelas ataupun Bapak Ibu yang lain berkenan menge-share ke para siswa ini. Dengan adanya edaran tadi maka diperlukan normalisasi atau ya pengkondisian ulang. Kita nggak mau kalah dengan istilah new normal. Jadi kita adakan normalisasi tahapan kegiatan UKK. Nah, salah satu normalisasinya ini perlu dilaksanakan perampingan waktu, tetapi tanpa mengurangi jatah alokasi waktunya. Nah, caranya bagaimana Pak Ibu? Nah, caranya dengan menggunakan konsep yang benar-benar full online. Kalau selama ini kan kita masih setengah hati dalam melaksanakan online. Jadi yang namanya online itu ya mestinya tidak dibatasi waktu, tempat. Jadi siswa itu ibaratnya mau mengerjakan sambil makan ya boleh. Atau kalau di dalam artikel itu katanya belajar yang paling efektif itu sambil nongkrong di pagi hari, katanya loh. Jadi juga boleh gitu. Jadi siswa mungkin plongnya atau dalam mengerjakan itu ingin mengerjakan sambil nongkrong ya, itu juga boleh apa-apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan kita akan menggunakan konsep full online. Artinya dengan adanya perampingan pelaksanaan UKK yang awalnya direncanakan tanggal 3 sampai tanggal berapa nih? 10 kalau nggak salah. Itu kita rampingkan waktunya atau tanggalnya, tapi waktunya tidak terkurang. Mungkin malah lebih. Di mana di dalam tanggal 3 sampai 10 itu siswa hanya diberi jatah waktu 2 jam untuk memilih waktunya, atau maaf 3 jam, maka dengan konsep full online ini siswa benar-benar bebas memilih. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan ya nanti bisa diinfokan kami, akan kita perbaiki. Tapi pada dasarnya karena kita menggunakan konsep full online maka di dalam pengaturan tesnya pun sudah kita buat seketat mungkin. Sebagai contoh, dengan kita menggunakan konsep full online, maka nanti siswa setelah mengerjakan itu soal langsung tertutup. Kalau sebelumnya biasanya siswa masih kita beri kesempatan untuk mereview kembali soal-soal yang ada itu. Baru nanti kalau waktunya habis ketutup kan begitu. Tapi dengan konsep full online, maka setelah selesai mengerjakan, siswa sudah tidak ada kesempatan mereview. Jadi begitu selesai ya sudah. Soal tidak tampil lagi, dan nanti akan muncul nilai. Dengan harapan nanti dengan memunculkan nilai itu akan memotivasi siswa untuk apa nih? Untuk bisa lebih serius lagi. Karena memang ada beberapa laporan bahwasanya siswa ada kerjasama misalnya. Ada yang mau mengorbankan diri, jadi siswa sudah mengerjakan, di screenshot, tetapi kemudian soalnya di-share. Gitu. Tapi dengan adanya ini, insya Allah nanti siswa sudah tidak ada kesempatan untuk screenshot, karena waktunya juga kita batasi, kita lebih, apa istilahnya nih, ya tidak kita beri kelonggaran. Itu Bapak Ibu terkait dengan UKK online. Kemudian yang berikutnya UKK online akan kita laksanakan tanggal 2 sampai tanggal 2. Jadi hari ini Bapak Ibu. Tapi nanti kita mulai pukul 4 atau pukul 6 sore. Pukul 16 sore atau pukul 4 sore lewat 1 menit. Sampai nanti tanggal 6 pukul 9 pagi. Dengan jadwal, dengan pengaturan jadwal nanti akan kami sampaikan. Nanti terkait ini Bapak Ibu, nanti pasti akan ada pertanyaan, wah ini berarti panitia nanti kerjanya non-stop nih. Tidak harus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengkondisikan para siswanya,
siswa bisa kerja secara mandiri. Kalau kami amati dari hasil simulasi ini sudah bisa dibilang data yang masuk ke kami itu 98,99% sudah melaksanakan simulasi. Nah, yang belum ini memang data sudah masuk ke kami juga. Ada yang melaporkan memang siswa ini sudah tidak aktif. Bahkan diingatkan oleh gurunya itu malah jawabannya tidak enak. Jadi sepertinya dimungkinkan anak ini memang sudah tidak aktif lagi. Dan beberapa wali kelas juga sudah melaporkan ke kami kalau hal ini sudah dikomunikasikan kepada orang tua. Seandainya nanti hal yang terjelek yang sudah tidak naik itu ya sudah tidak siap. Namun demikian harapan sekolah nanti selagi masih ada waktu kami harapkan keaktifan kita semua untuk mensukseskan UKK dalam tahun ini atau kenaikan dalam tahun pelajaran ini. Kalau dimungkinkan itu ya 100% naik. Kalau dimungkinkan. Tapi kalau tidak karena dengan banyak hal ya pada prinsipnya kita semua sudah berusaha. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kita tekankan juga, keikutsertaan UKK ini mohon disosialisasikan kepada siswa loh, walaupun di edaran di bulan April itu juga sudah kami cantumkan dan di kriteria kenaikan juga sudah dituliskan. Jadi untuk bisa naik ini siswa harus menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan sekolah. UKK ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sekolah. Jadi dengan kata lain, keikutsertaan UKK ini menjadi salah satu prasyarat kenaikan kelas. Kenapa? Karena menjadi salah satu program sekolah. Dan nanti bagi yang sampai hari terakhir kok belum mengikuti juga, nanti akan kita carikan solusi yang lain. Tapi dalam waktu yang ada ini mari kita sama-sama mengoptimalkan tenaga kita supaya nanti siswa ini bisa mengikuti semua. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nilai UKK ini tafsirnya macam-macam Bapak Ibu. Nilai UKK ini dapat digunakan sebagai kebijakan Bapak Ibu guru dalam menentukan nilai rapor. Karena masukan kami ada juga yang berpendapat wah nilai UKK ini sudah tidak murni misalnya. Karena tingkat kerjasamanya besar. Walaupun kalau secara logika tingkat kerjasamanya itu tidak semudah PBT. Yang pertama karena waktunya dibatasi, jadi secara logika siswa mungkin tidak akan menghambur-hamburkan waktu yang ada. Kemudian soalnya juga tidak mungkin sama persis. Kalaupun sama, mungkin jawabannya juga posisinya akan berbeda. Sehingga untuk bisa mensinkronkan atau kerjasama tadi itu sebenarnya sangat kecil. Tetapi kalaupun tetap ada Bapak Ibu, itu menjadi bagian dari model pembelajaran. Kalau itu membuat model pembelajaran yang menyenangkan, ya kenapa tidak? Jadi itu bisa dijadikan sebagai salah satu model. Kalau seandainya memang ada kerjasama di dalam pelaksanaan UKK. Itu Bapak Ibu, jadi nilai UKK ini boleh digunakan sebagai kebijakan Bapak Ibu dalam menentukan nilai. Boleh juga kalau Bapak Ibu menganggap seperti yang kami sampaikan tadi, ya ini hanya sebagai suplemen saja. Nah, kemudian nilai kenaikan kelas diambil dari mana Bapak Ibu? Nah, nilai kenaikan kelas itu diambil dari rangkaian kegiatan. Ya mulai dari nilai harian, nilai tengah semester, penugasan, ujian tulis, praktek, dan penilaian yang lain. Dan itu juga sejalan dengan edaran Menteri nomor 4, Bapak Ibu. Di sana tercantum di dalam penilaian selama COVID ini Bapak Ibu sebenarnya tidak harus menyelesaikan ketuntasan kurikulum. Bahkan penilaiannya tidak harus kuantitatif atau tidak harus berupa angka gitu ya. Tapi berupa kualitatif. Kalau nggak salah seperti itu. Tetapi kan sekolah memerlukan angka di dalam penilaian raport itu. Maka sekolah mensikapnya seperti tadi. Jadi nilai UKK itu boleh dijadikan salah satu aspek utama untuk kenaikan kelas. Boleh juga menjadi aspek tambahan saja. Jadi yang menjadi nilai utama adalah nilai harian yang sudah Bapak Ibu
beroleh selama pra-COVID itu, ataupun nilai tengah semester. Kalau bicara ideal Bapak Ibu, ya sebaiknya digunakan semua. Jadi mulai dari nilai harian, nilai tengah semester, nilai UKK itu boleh digunakan semua. Tetapi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu harus melihat tahapan itu, supaya nanti semuanya itu bekerjanya bisa dengan nyaman, aman, sehingga imun kita tidak menurun Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu wali kelas imunnya menurun gara-gara menunggui nilai dari Bapak. Jadi mari kita sama-sama bekerjasama untuk saling menjaga kesehatan kita masing-masing. Pekerjaan selesai, tugas-tugas kelar, insya Allah rezekinya juga lancar. Amin. Amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kemudian nilai UKK ini, ini pendapat yang lain. Kalau misalnya tidak digunakan untuk kenaikan kelas, untuk apa Bapak Ibu? Nah, kita mengadopsi konsepnya UN Bapak Ibu. UN itu juga tidak digunakan untuk nilainya menjadi syarat kelulusan, tetapi keikutsertaannya digunakan sebagai penentu kelulusan. Kemudian nilainya digunakan untuk apa? Untuk mapping pendidikan, mutu pendidikan oleh pemerintah. Kemudian kegiatan UKK ini juga sama Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu berpedoman menganggap UKK ini tidak mewakili, maka sekolah masih memiliki kepentingan UKK ini digunakan untuk mengetahui perkembangan siswa dalam mengikuti pembelajaran, baik secara online ataupun offline, selama pra-pandemi kemarin. Serta, nah ini yang poin paling penting, dengan adanya UKK online, ini secara tidak langsung kita sudah mempersiapkan sekaligus membiasakan siswa kita ini dalam hidup di era industri 4.0 ataupun era abad 21. Yang salah satunya adalah informasinya cepat, kemudian harus tepat mengambil keputusan, dan ini akan kita laksanakan. Contohnya adalah, ya ini Bapak Ibu, infonya nanti akan kita sampaikan hari ini terkait dengan perubahan jadwal dan seterusnya, maka siswa harus bisa mengikuti itu. Bapak Ibu guru nanti berkenan untuk mendukung atau istilahnya membantu para siswa supaya bisa terbiasa hidup di era industri 4.0 ataupun abad 21. Ini Bapak Ibu kira-kira hal yang mendasari kita berani melaksanakan UKK ini sesuai dengan waktu yang ada. Kalau kita melihat di beberapa sekolah memang macam-macam Bapak Ibu, ada yang tetap melaksanakan UKK seperti semula sampai tanggal 11. Ada juga yang dijadwal, dikurangi soalnya karena mengurangi waktu yang ada, tidak menggunakan konsep full online tadi tapi masih semi online. Ada juga yang mengurangi mapelnya. Nah, kami juga sebenarnya awalnya berencana seperti itu, tapi kita ambil yang paling ideal menurut pemahaman kami. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan UKK ini, kurang lebih ini yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk tahapannya akan kami sampaikan. Tahapannya Bapak Ibu, tanggal 6 jam 9 ini UKK selesai. Kemudian dilanjutkan, diharapkan Bapak Ibu bisa segera mengolah nilai ya dalam kurun waktu ya pasca UTS kemarin sebenarnya, pengolahan nilainya itu. Jadi sudah kita buka pasca UTS, sudah kita buka untuk Bapak Ibu guru mengolah nilai. Nah, kemudian khusus yang nilai UKK ini bisa diolah mulai tanggal 3 mestinya. Jadi ini diperlukan keaktifan kita semua, mulai dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas, dan Bapak Ibu protek. Kemudian terkait nilai itu nanti, Bapak Ibu guru bisa saling berhubungan atau bisa berkomunikasi dengan protek ataupun wali kelas. Jadi saat ini rekan-rekan protek dan Bapak Ibu wali kelas ini sudah kita buat panduan sukses dalam kegiatan UKK, di mana di dalam panduan sukses itu Bapak Ibu wali kelas bisa langsung mengakses seluruh nilai siswa. Jadi di sana sudah ada panduan untuk mengakses seluruh nilai siswa. Jadi misalnya nanti setelah jam 16 nanti siswa mengikuti ujian, kemudian besok pagi Bapak Ibu wali kelas ataupun rekan-rekan protek ini sudah bisa langsung mendownload nilai tersebut, kemudian mengontrol siswa yang belum muncul nilainya berarti kemungkinan belum mengikuti
tes. Harapan kami Bapak Ibu Wali kelas dan Protek ini ya, berkenan untuk mengingatkan para siswa. Kemudian sisi lain nilai itu bisa langsung di-share ke Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan nilai itu. Bisa dijadikan nilai utama, bisa juga dijadikan nilai pendamping. Kemudian harapan kami Bapak Ibu, batas akhir pengumpulan nilai atau pelaporan nilai, ini mohon ini untuk dipahami kita bersama supaya Bapak Ibu Wali kelas tidak terbebani nantinya. Tanggal 8 Juni itu hari Senin ya, pukul 23 bintang-bintang. Ini bintang-bintang ini mengandung maksud Bapak Ibu. Harusnya 23.59. Tapi karena tahapan berikutnya rapat pleno dan cetak leger itu jam 7.30, ya ini bintang-bintang itu bisa diasumsikan sebelum 7.30. Nanti setelah 7.30, sistem itu akan menutup pengiriman nilai. Pelaporan nilai masih bisa, tetapi pengiriman nilai ke rapot ini akan tertutup secara otomatis. Ini untuk menghindari simpang siur data, Bapak. Karena ada pengalaman di data wali kelas itu masih belum KKM misalnya, atau belum tuntas, tapi ternyata di sela-sela waktu jedanya itu Bapak Ibu guru mengirim. Sehingga untuk menghindari data yang simpang siur tadi, pengiriman nilai ini kita harapkan jam 23 tanggal 8 itu, tetapi masih ada masa jedanya itu sebelum 9 Juni pukul 7.30 itu masih dimungkinkan. Setelah pukul 7.30, karena akan dilaksanakan rapat pra-pleno kenaikan dan cetak leger oleh wali kelas, maka pengiriman nilai akan tertutup. Gitu. Kemudian untuk 9 Juni, pukul 7.30 sampai 16, ini kami mohonkan kerjasamanya, ini sudah merupakan agenda tahunan. Ini mohon keaktifan Bapak Ibu Kapro dan Kabeng, itu untuk bisa mengkondisikan wali kelas di jurusan tersebut dan guru-guru di kelas tersebut, khususnya guru-guru yang mungkin masih memiliki tanggungan siswa belum tuntas. Ini untuk dikoordinasikan. Di tanggal 9 ini harapan kami, Bapak Ibu Kapro, Kabeng, wali kelas ini sudah memiliki gambaran, sudah sepakat kira-kira bisa tidak naik 100%. Kalau tidak bisa naik 100%, kira-kira kenapa? Mohon yang menyebabkan tidak naik itu dokumennya dibuat secara lengkap, sehingga nanti seandainya terpaksanya ada yang tidak naik dan ada komplain dari orang tua ataupun dari yang lain, itu ya kita semua bisa menunjukkan datanya. Sebagai info saja, kalau kenaikan kelas ini kita laksanakan di PTS kemarin, itu ada sekitar satu kelas nih, 31 siswa tidak naik. Harapan kami 31 siswa yang diprediksi pada saat PTS itu nanti sudah ada perbaikan-perbaikan sehingga 31 siswa itu sudah bisa naik. Dan yang sudah naik kami harapkan tidak menjadi tidak naik. Harapan kami seperti itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian tanggal 10 berdasarkan rapat pra-pleno oleh Kabeng Kapro, ini tanggal 10 ini kita laksanakan rapat pleno kenaikan kelas. Di mana rapat pleno kenaikan kelas ini sifatnya hanya memutuskan saja. Harapan kami sudah tidak ada permasalahan-permasalahan. Permasalahannya sudah ada di tanggal 9. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sepakat naik ya, dengan segala konsekuensi, walaupun mungkin masih ada 1-2 yang belum KKM, ya kita upayakan sama-sama. Kemudian rapat pleno kenaikan kelas oleh seluruh Dewan Guru ini kita rencanakan 9.45 sampai pukul 12. Kemudian masih di hari yang sama, tanggal 10 itu, mulai pukul 12 sampai pukul 4, ini kami harapkan Bapak Ibu Wali kelas berkenan untuk mempersiapkan cetak rapat. Dimulai dari checklist kenaikan. Jadi berdasarkan hasil keputusan pleno kenaikan kelas, ini Bapak Ibu nanti memastikan naik siswa yang naik dan siswa yang tidak, sehingga nanti yang tertulis di rapot itu kalau siswa naik ya nanti tertulis naik, jangan sampai keliru, karena dulu ada pengalaman siswa tidak naik tapi
tertulis naik. Nah, hal ini kami sampaikan untuk kita evaluasi bersama. Kemudian kalau sudah dilaksanakan checklist kenaikan siswanya, mohon nanti dilanjut ke cetak rapor. Kemudian tanda tangan Bapak Ibu Wali kelas, kemudian distempel, tanda tangan Bapak Ibu Wali kelas dan Bapak Kepala Sekolah, stempel, kemudian baru dikopi. Kemudian kalau belum selesai dilanjutkan tanggal 11 Juni, ini hari Kamis, 7.45 sampai pukul 16, ini dilanjutkan persiapan untuk penyerahan rapor tadi, mulai dari checklist kenaikan, cetak rapor, tanda tangan, stempel, dan dikopi. Untuk yang dikopi, Bapak Ibu, ini cukup benar-benar kopian ya. Jadi yang kopian ini juga stempelnya juga cukup kopian. Jadi stempelnya tidak perlu asli. Karena namanya kopian ya tidak ada yang asli. Kemudian yang diserahkan kepada orang tua nanti untuk raport yang kopian. Kemudian untuk tanggal 12 Juni, Bapak Ibu, ini kita laksanakan pembagian raport kenaikan kelas. Sesuai edaran, nanti pembagian raport kenaikan kelas, ini satu kelas, satu sesi, ini memanggil 10 siswa. Jadi nanti yang hadir ke sekolah, satu siswa dan satu orang tua, sehingga satu kelas ini dalam satu sesi, itu ya menghadirkan 20 peran ya, 10 siswa dan 10 orang tua. Untuk teknisnya nanti akan kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Kemudian untuk waktunya apakah harus selesai tanggal 12 Juni? Kalau melihat di edaran itu di sana tertulis mulai. Jadi tanggal 12 Juni itu mulai penyerahan rapor. Untuk selanjutnya nanti kita koordinasikan. Kemudian ini kami garis bawahi lagi Bapak Ibu. Nilai rapor dimungkinkan menggunakan nilai kurun waktu PTS dan pasca PTS. Itu artinya jika Bapak Ibu sudah yakin yang mewakili nilai ini adalah nilai selama PTS dan pasca PTS, khususnya yang belum tuntas itu ya boleh dimungkinkan menggunakan. Kemudian bagi siswa yang belum tuntas, ini diharapkan keaktifan Bapak Ibu guru. Ini yang kami tekankan memang Bapak Ibu guru. Ini harapan kami nanti wali kelas bisa mengkomunikasikan dengan para siswa. Karena kalau kami menyampaikan ke para siswa, ini sangat sulit sekali, sehingga kami mohon Bapak Ibu guru yang aktif untuk menyampaikan ke wali kelas. Kalau seandainya siswa masuk, ini biasanya kami kan infonya lewat sound, bahkan nanti kita panggil. Tapi karena ini belajar dari rumah, maka kami juga sangat sulit untuk mengkondisikan para siswanya, sehingga diperlukan keaktifan Bapak Ibu di dalam melaksanakan ketuntasan belajar. Ini Bapak Ibu untuk tahapan kenaikan kelas, semoga bisa kita laksanakan bersama-sama, dan harapan sekolah yang terbaik, kalau memang yang terbaik 100% alhamdulillah, tapi kalau yang terbaik memang tidak bisa 100%, paling tidak ya kita sudah bekerja secara optimal. Yang selanjutnya Bapak Ibu, jadwal UKK. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, jadi jadwal UKK ini kita buat konsepnya full online Bapak Ibu, tetapi info ke siswa tetap kita buat per tahap Bapak Ibu. Karena nanti takutnya kalau siswa langsung kita benar-benar bebaskan itu, nanti takutnya malah kebingungan. Sehingga tetap harus kita buat jadwal per tahap. Walaupun dalam prakteknya siswa ini bisa mengerjakan secara bebas. Untuk hari ini Selasa 2 Juni ini mulai sebenarnya mulai tanggal 28 kemarin ya, itu sudah kita laksanakan simulasi uji coba, dan nanti akan kita tutup pukul 4 sore. Kemudian setelah pukul 4 sore Bapak Ibu sini mulai pukul 4 lewat 1 menit ini para siswa sudah bisa memulai UKK online-nya pada mapel Bahasa Indonesia dan mapel Pencas. Kemudian waktunya bebas. Jadi siswa boleh memulai pada jam ini, boleh juga memulai jam 9 malam, atau boleh juga memulai jam 2 malam, karena ingin mungkin aksesnya lancar, karena ada laporan di daerahnya tertentu itu lancar kalau jam 5 pagi misalnya. Sehingga kita menggunakan konsep.
Kemudian Bapak Ibu di jadwal yang kedua ini juga sama lagi hari Rabu. Ini kenapa kok muncul bahasa Indonesia dan Penjas? Nah, ini diperuntukkan bagi yang belum di hari sebelumnya. Itu nanti siswa bisa melaksanakan kegiatan di hari berikutnya. Kemudian untuk waktunya sama, mulai jam 00 sampai jam 23. Kemudian yang berikutnya untuk kelas 11 juga sama, bahasa Indonesia dan Penjas, matematika dan bahasa Jawa. Kemudian untuk hari Kamisnya bahasa Inggris dan seni budaya, sejarah Indonesia dan SDI, simulasi di digital. Kemudian untuk hari Jumatnya, khusus kelas 10 ini, karena kelas 11 sudah selesai itu, adalah mapel PAB, pendidikan agama dan dimengerti, PKN, kemudian ditambah fisika, kimia, ini khusus untuk TKJ dan multi, ini sudah kita beri keterangan. Kemudian tinjauan seni dan dasar-dasar kebudayaan, ini untuk kelompok seni rupa, sudah kita beri keterangan juga. IPA, kepariwisataan, ini untuk khusus tata busana. Jadi tahapannya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Tetapi prakteknya Bapak Ibu, siswa ini sebenarnya bisa memulai dari mana saja Bapak Ibu. Jadi siswa ini bisa mulai mengerjakan dari IPA dulu, itu sebenarnya juga dimungkinkan, itu juga bisa. Tapi untuk memudahkan pemahaman siswa, maka sementara ini info ke para siswa kita buat seperti jadwal berikut. Namun demikian, kalau seandainya siswa mau mengerjakan, karena siswa juga jeli juga membaca, karena kalau dilihat di tampilan jadwal itu sebenarnya sudah bisa dilihat kapan bisa dikerjakan. Kalau seandainya hari ini siswa atau nanti jam 4 nanti siswa mengerjakan IPA, ya itu tidak masalah. Tidak masalah. Nah, nanti tugas Bapak Ibu, wali kelas khususnya dan Poltek ini tinggal memantau hasilnya. Jadi kalau sesuai di panduan itu Bapak Ibu sudah melaksanakan, di sana sudah muncul daftar siswa dan sudah muncul nilai, berarti siswa sudah mengerjakan. Tetapi kalau siswa sudah muncul namanya tapi belum muncul nilainya, ada kemungkinan siswa tersebut belum mengerjakan pada mapel tersebut. Itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan layanan online, ini mohon Bapak Ibu wali kelas dan Poltek ini untuk bisa mengkondisikan. Artinya Bapak Ibu tidak harus online juga 24 jam. Jadi mungkin bisa menyampaikan ke siswa boleh mengerjakan bebas, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin Bapak Ibu bisa mengatur lagi. Misalnya Bapak Ibu akan memberikan pelayanan jam 9 atau jam 12, itu juga dimungkinkan. Nah, seandainya nanti siswa sudah memulai kok, kemudian ada kendala misalnya, ya tidak masalah. Nanti mohon diinfokan kalau siswa ada kendala yang ada itu untuk bisa didokumentasikan. Itu sebagai bukti untuk bisa mengikuti tes ulang. Kemudian supaya siswa itu tidak istilahnya menggampangkan atau nanti kalau nggak bisa langsung ulangan susulan aja gitu ya. Maka untuk tes ulang ini soalnya kita buat beda. Soal kita buat beda, waktunya kita buat sama, tetapi jumlah soalnya nanti akan kita tambah. Jadi untuk menghindari peluang siswa untuk mengambil kesempatan yang menguntungkan siswa, karena ada laporan siswa lebih senang mengikuti susulan karena susulan soalnya sama sehingga bisa tanya-tanya dulu temennya. Sehingga untuk menghindari itu kita buat tes ulangnya atau mengulangnya itu soalnya berbeda. Kemudian tadi sudah kami sampaikan soal akan tertutup setelah selesai mengerjakan. Soal susulan tes mengulang berbeda soal utama. Kemudian waktu mengulang tes karena kendala teknis ya dilaksanakan dalam kurun waktu 2-6 Juni itu. Ya, sudah tidak ada waktu khusus gitu. Waktu khusus nanti bagi yang mungkin memiliki kendala lain. Tapi sampai detik ini belum ada laporan kendala lain itu. Kemarin ada laporan satu siswa yang tidak punya handphone, sudah kita sediain tablet sekolah, tetapi dibatalkan katanya sudah beli atau mungkin sudah pinjam, saya lupa. Jadi pada intinya sampai detik ini tidak ada laporan siswa tidak siap. Kalau dilihat dari simulasi juga sudah 98,9 sekian. Jadi ada laporan beberapa yang memang anak itu sepertinya sudah tidak aktif di sekolah. Ini Bapak Ibu terkait dengan UKK.
Yang berikutnya terkait dengan panitia UKK, ini sudah kami share di bulan Mei, awal Mei mungkin. Awal Mei itu kurang lebih yang menjadi panitia adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, tidak perlu kami share lagi ya. WKS dan Kapro, Bapak Ibu WKS dan Kapro ini ya kami mengadopsi ujian sekolah kemarin. Jadi salah satu tupoksinya ikut mensosialisasikan kaitannya dengan kegiatan UKK ini. Kemudian ada protek dan ada wali kelas. Ini secara umum tugasnya sebagai pelaksana, sebagai penanggung jawab di kelas-kelas tersebut. Kemudian ada bendahara sebagai penanggung jawab anggaran, dan ada tim KUR dan tim TU. Insya Allah SK sudah kami bagikan. Semoga tidak ada yang merasa Bapak Ibu belum mendapat SK. Atau kalau Bapak Ibu SK-nya hilang ya nanti bisa kami share ulang. Kemudian terkait dengan penyerahan rapot Bapak Ibu, ini kita laksanakan Jumat 12 Juni 2020. Kemudian nanti kita laksanakan bersama tim COVID sekolah. Tim COVID, karena tim COVID-nya belum ada, ya nanti kita kaitkan dengan tupoksinya saja. Nanti kalau kaitannya dengan tempat ya kami kerjasama dengan WKS 3. Kalau kaitannya dengan Bapak Ibu guru atau wali kelas ya nanti kita kerjasama dengan SDM. Kalau kaitannya dengan siswa ya nanti kita kerjasama dengan kesiswaan. Kalau kaitannya dengan keamanan kita kerjasama dengan keamanan. Kemudian nanti di penyerahan raport ini juga info awal saja ini, mohon Bapak Ibu wali kelas nanti mengingatkan secara lisan dulu para siswa untuk melaksanakan pengembalian buku perpustakaan. Nanti teknisnya akan kita atur. Ini terkait dengan penyerahan raport. Kemudian terkait dengan penyerahan raport mungkin akan kita adakan rapat khusus lagi Bapak Ibu karena perlu pembahasan lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan KTSP. KTSP ini sudah kita mulai IHT-nya Bapak Ibu, workshop-nya. Kalau nggak salah itu bulan Januari, di mana Bapak Ibu sudah dikenalkan bagaimana cara menyusun KTSP khususnya buku 2 dan buku 3 silabus RPP bersama Bapak pengawas pada saat itu. Dan sudah kita tambah lagi kemarin Bapak Ibu Kapro, Kapeng, Koordinator Mabel, workshop secara online bersama Bapak Pengawas. Harapan kami Bapak Ibu Kapro, Kapeng juga sudah mensosialisasikan ke lini di bawahnya. Kemudian terkait dengan buku 1, Bapak Ibu, ini sedang kami revisi. Jadi kami mengadopsi sesuai info dari Bapak Pengawas, ini tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya, sehingga untuk buku 1 ya kami mengadopsi dari KTSP tahun sebelumnya. Ini baru diolah oleh tim, nanti kalau sudah mendekati final, nanti kami akan mengundang Bapak Ibu Kapro dan Kapeng untuk finalisasi buku 1, termasuk yang sinkronisasi nanti. Kemudian untuk silabus RPP, ini kami juga sudah membuat edaran, mana edaran itu merupakan tindak lanjut dari workshop Januari itu. Bapak Ibu seluruh ini mohon menyusun silabus, kemudian untuk pembagian kelasnya, karena memang kita terus terang belum mempersiapkan pembagian tahun pelajaran yang akan datang, tetapi kami sudah infokan ke Bapak Ibu Koordinator, nanti untuk penyusunannya kita tidak jauh berbeda, karena dari segi struktur juga tidak ada perubahan, sehingga nantinya Bapak Ibu Kapro Kapeng itu di dalam menyusun jadwal, itu ya tidak perlu mengubah total. Jadi yang bisa menggunakan acuan jadwal tahun sebelumnya. Karena memang tidak ada alasan dari sisi kurikulum itu tidak ada perubahan. Hal ini memang berbeda karena kalau tahun-tahun sebelumnya kan setiap tahun ada perubahan. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah stabil, jadi tidak ada perubahan. Kemudian untuk LPP juga kami mohonkan Bapak Ibu segera menyusun. Kemudian untuk pengumpulan paling akhir 11 Juni sesuai di edaran. Kemudian untuk silabus dan RPP ini nantinya yang diupload ini yang sudah dilegalisasi, yang sudah dilegalkan. Kemudian terkait dengan legalisasi ini info dari pengawas, ini legalisasinya secara digital, jadi menggunakan tanda tangan dan stempel
digital atau tanda tangan dan stempel hasil scan. Untuk tanda tangan Bapak Kepala Sekolah dan stempel sudah kami siapkan dan kami kemarin sudah mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah. Nanti terkait dengan tanda tangan Bapak Ibu, kami juga sudah meng-share tutorialnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu secara umum cara membuat tanda tangan digital itu Bapak Ibu tanda tangan di kertas putih, kemudian difoto, kemudian fotonya bisa pakai kamera, kemudian dimasukkan ke dalam web, tinggal diatur brightness-nya, nanti insya Allah sudah oke, sudah bagus. Kemudian file yang diupload berupa file PDF. Kemudian penguploadannya nanti ke sini Bapak Ibu, nanti akan kami infokan lebih lanjut ke gg.kirim/rpp/silabus. Maksimal tanggal 11. Lebih cepat, lebih baik. Selanjutnya ini terkait dengan KTSP Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu Kapolri dan Kapeng nanti setelah UKK ini berjalan lancar insya Allah, mungkin 2-3 hari akan kami undang untuk kita laksanakan finalisasi KTSP. Kemudian untuk tahapan KTSP Bapak Ibu, ini kami belum sempat merancang, tetapi yang jelas seperti yang tadi kami sampaikan, batasan akhir dari Dinas Pendidikan itu tanggal 12 harus sudah selesai semua, sehingga terkait dengan Bapak Ibu Guru, kami tadi sudah membatasi tanggal 11 untuk segera mengirimkan. Nanti terkait dengan buku 1 yang kami susun bersama Kapolri ini sudah disiapkan oleh tim. Jadi untuk tahapan KTSP ini tadi, sebelum tanggal 12, insya Allah berkat kerjasama Bapak Ibu, kami optimis bisa selesai. Kemudian untuk penyusunan jadwal jurusan Bapak Ibu, ini harap segera menyusun jadwal sesuai dengan struktur kurikulum sebelumnya, karena tidak ada perubahan. Nanti tim kami, atau mungkin malah sudah, akan meng-share struktur kurikulum berikut bloknya. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru, ini mohon membuat usulan kebutuhan buku yang Bapak Ibu Guru perlukan. Supaya pengadaannya itu lebih mudah, itu Bapak Ibu Guru kami mohonkan untuk bisa memberikan sampel bukunya. Karena ada beberapa usulan, tetapi di toko buku atau di penerbit tidak ada bukunya. Kemudian nanti usulannya akan kita buat konsep, itu jumlah minimal, itu 36 itu jumlah siswa dikalikan jumlah guru yang mengajar, tambah 36. Jadi nanti buku ini, buku usulan Bapak Ibu Guru ini akan kita serahkan ke masing-masing Bapak Ibu Guru. Nanti sisanya cadangan di Perpus. Kemudian untuk mensukseskan program ini juga, nanti untuk penyusunan jadwal di tahun ajaran baru Bapak Ibu, itu kita akan membuat blok ruang itu bukan berdasarkan kelas, tapi blok ruangnya itu berdasarkan blok mapel. Harapan kami nanti ada pendidikan karakter di sana. Dimulai dari siswa, nanti harapan kami siswa pasti akan akan sering pindah kelas. Dan nanti untuk mengantisipasi supaya asesmen tidak terlambat, maka di tahun pelajaran yang akan datang, seandainya nanti pembelajaran normanya sudah berjalan, itu mohon untuk kehadiran siswa di kelas itu menjadi salah satu poin nilai, Bapak. Poin nilai, aspek nilai utama, menjadi aspek nilai utama. Karena ini sudah kami buktikan di kelas kami. Jadi setiap siswa hadir di kelas itu kami minta absen online, di mana absen online itu langsung akan menghasilkan menghasilkan nilai. Jadi kalau jumlah pertemuan kita ada 10, siswa hadir 8 kali, otomatis siswa akan mendapat nilai 80. Itu menggunakan sistem Merdeka Belajar. Tapi untuk sementara ini Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan secara manual dulu. Jadi kalau siswa mungkin hadir pertama kali misalnya, secara bersama-sama misalnya, ya udah berarti nilainya 100 semua. Tetapi nanti kalau hadirnya bergantian, ya sesuai urutannya. Jadi kalau hadir pertama kali nilainya 100, hadir yang kedua 99. Nah, itu insya Allah nanti akan membantu kita atau membantu Bapak Ibu Guru
mentertibkan siswa aja. Kalau siswa sudah tertib, ya insya Allah nanti akan berimbas ke semua. Kemudian harapan kami yang berikutnya Pak Ibu, dengan adanya sistem blok kelas itu akan ada rasa tanggung jawab di kelas tersebut Pak Ibu. Sehingga nanti untuk kebersihan itu ya kita sama-sama gerakan. Ya, mulai dari Pak Ibu guru sendiri menggerakkan siswanya, sehingga siswa itu sudah terbiasa ya bersih, hidup bersih atau disiplin dan seterusnya. Kemudian kalau memang Bapak Ibu guru nanti perlu lemari, perlu gorden ya Bapak Ibu guru yang nanti mengupayakan. Karena nanti kalau sudah kita buat sistem blok, nanti Bapak Ibu berputarnya itu ya di blok tersebut dalam satu mapel. Sehingga untuk pengembangan, untuk rasa memiliki di ruangan itu, untuk perbaikan di ruang itu ya Bapak Ibu sangat dimungkinkan. Misalnya Bapak Ibu guru butuh wifi misalnya, Bapak Ibu nanti bisa mengusulkan ke yang mana. Karena selama ini sudah kita beri fasilitas wifi misalnya, tapi ya, belum optimal. Karena mungkin kebetulan guru yang menggunakan wifi mungkin malah tidak dapat ruang yang ada wifi-nya kan. Walaupun untuk pemberian wifi itu sudah kita perkirakan, tapi menurut penilaian kami belum optimal. Harapan kami dengan adanya pembagian per blok tadi akan membuat efek yang lebih baik lagi. Itu Mbak Ibu terkait dengan penyusunan jadwal ataupun tahapan ataupun rencana untuk tahun ajaran. Yang berikutnya ya sudah selesai. Yang berikutnya sebenarnya sudah selesai Bu, cukup nggih. Nggih, habis. Kayak lebih setengah jam gitu tadi. Ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, mohon nanti bisa diberi di lain-lain nanti Bapak Ibu bisa menanyakan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Dia, Mas Gilang dilanjut. Apa mic-nya ke mute? Oke, dereng di. Matur nuwun Pak Sam. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi informasi dari bidang kurikulum. Nanti apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa di bagian lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu informasi dari bidang kesiswaan. Monggo Pak Budi, wonten informasi mboten, dipersilahkan. Nggih, terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 9 Surakarta yang kami hormati pula. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal informasi yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan kegiatan penerimaan calon siswa baru tahun 2020-2021. Sesuai juknis yang kita terima, untuk penyusunan panitia PPDB nanti akan segera kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Harapan kami nanti setelah SK terbit, Bapak Ibu Guru yang tergabung dalam kegiatan penerimaan siswa baru tahun 2020-2021 bisa bekerja sama sehingga apa yang kita harapkan untuk mendapatkan calon peserta didik yang berkualitas
bisa tercapai di SMK Negeri 9 Surakarta. Informasi selanjutnya yaitu untuk kegiatan PPDB ini lain dengan PPDB tahun-tahun yang dahulu. Tahun ini kegiatan PPDB bersifat online. Untuk PPDB inklusi yang pelaksanaannya akan lebih dahulu, yaitu pada tanggal 8 sampai 9 Juni untuk pendaftaran. Untuk PPDB inklusi sesuai dengan juknis yang kami terima, nanti pelaksanaannya juga online dan offline. Jadi daring dan luring yang diatur secara mandiri oleh panitia PPDB sekolah masing-masing. Jadi nanti kita panitia PPDB nanti akan bekerja secara online dan offline untuk kegiatan PPDB inklusi yang nanti pelaksanaannya akan dimulai tanggal 8 sampai 9 Juni. Kemudian untuk PPDB yang reguler itu nanti pelaksanaannya pendaftarannya dimulai tanggal 17 Juni sampai tanggal 25 Juni, ditutup pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian selanjutnya ada evaluasi dan seleksi tanggal 26 sampai 29 Juni 2020. Pengumuman hasil secara keseluruhan untuk PPDB yang reguler tanggal 30 Juni 2020 selambat-lambatnya pukul 23.55 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk daftar ulang tanggal 1 sampai 3 Juli 2020. Untuk daftar ulang ini baik PPDB yang reguler maupun inklusi sama tanggal 1 sampai 3 Juli. Kemudian untuk hari pertama masuk sekolah tanggal 13 Juli 2020. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk informasi ke masyarakat umum untuk PPDB ini, mohon untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan ke masyarakat sekitarnya bahwa PPDB tahun ini dimulai untuk inklusi sesuai dengan tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 Juni, kemudian untuk yang reguler 17 sampai 25 Juni. Kemudian untuk informasi supaya bisa seragam satu pintu, disampaikan saja pada masyarakat, nanti kalau ada yang mau mendaftar nanti bisa gabung ke WA grup yang sudah dibentuk oleh panitia PPDB. Jadi nanti Bapak Ibu guru minta nomor HP-nya calon peserta didik untuk bisa di-share ke kami, nanti akan kami masukkan ke grup sehingga informasi PPDB secara umum nanti akan bisa dilihat di grup PPDB. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk kepanitiaan nanti akan kami share setelah acara ini rapat dinas selesai, insya Allah. Ada kurang lebihnya kami dalam penyampaian kegiatan PPDB tahun 2020-2021. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya informasi dari WKS 3 bidang sarana prasarana. Bapak Sugeng Mulyanto SPD, monggo dipersilakan. Ada informasi Bapak? Pak Sugeng Mul.
wakil Pak. Pripun Pak Sam? Pak Sugeng mun wonten mboten? Betul nanti nih waktu saya. Oh. Mboten enten kabeh, Bu. Oke, Lewat dalan anyar mawon. Oke, WKS 4 bidang humas Bapak Dr. Andes Sugeng MPD, monggo dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Swandi, Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Lini Kerja di lingkungan SMK 9 Surakarta, serta Bapak Ibu guru peserta rapat daring yang saya hormati dan juga yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa dipertemukan dalam rapat akhir tahun ini dalam daring, tidak bertatap muka secara langsung, secara fisik, namun kita bisa lewat online. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ini memperkuat tadi yang disampaikan oleh WKS 2 terkait penerimaan peserta didik baru. Ini mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa mempublikasikan sekolah kita, karena sekolah kita adalah sawah ladang kita. Walaupun sampai hari ini lewat link yang kita bagikan ke calon peserta itu sudah terisi 1.004 calon siswa. Nah, dari 1.004 calon siswa yang sudah ngisi lewat online ini, harapan kami senantiasa kita berikan informasi dan kalau bisa ya kita gundeli supaya nantinya bisa sungguh-sungguh nanti bisa mendaftar di SMK 9 Surakarta. Itu sudah dibentuk dari sampean Pak Budi, grup-grup. Nah, dari grup-grup WA itu mohon Bapak Ibu Kapro terutama ya, Bapak Ibu Kapro dan juga Kabeng ini bisa menyampaikan informasi-informasi terkait jurusan masing-masing. Jadi misal kompetensi di jurusan masing-masing ini bisa di-share di grup-grup WA yang sudah dibuat oleh panitia, yang sampai saat ini sudah ada 5 grup WA, karena jumlahnya sudah mencapai sampai hari ini 1.004 calon siswa. Sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu Kapro Kabeng ini bisa memberikan informasi-informasi terkait kompetensi ataupun profil dari masing-masing jurusannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kami mengharapkan kita semuanya harus senantiasa mempraktekkan, melaksanakan protokol kesehatan, apalagi sebentar lagi nanti era normal baru nanti sudah dimulai. Itu saya harapkan partisipasi dari semua warga sekolah ini sangat
diharapkan. Karena untuk menjaga diri kita dan juga melindungi diri kita dan juga orang lain. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dari Bapak Ibu. Jangan sampai bosan untuk senantiasa mempublikasikan sekolah kita SMK 9 Surakarta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Mudah-mudahan SMK Negeri 9 Surakarta mendapatkan siswa yang berkualitas, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu informasi dari bidang SDM. Monggo Bapak Dr. Andes Sugeng Wiono, dipersilahkan. Lanjut Bu Dia. Mungkin nunggu siapa? Oh, nggih. Sampun Pak. Pak Sugeng Mul sampun wonten dereng nggih? Oh, Pak Sugeng Wiono wonten. Cek Bu. Monggo Pak Sugeng, monggo. Cek Bu. Nggih, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang kami hormati kali ini di SMK 9 Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta rapat online pada pagi siang hari ini yang berbahagia untuk kita semuanya. Izinkanlah kami untuk menyampaikan agenda di SDM atau WKS 5 pada rapat koordinasi pada pagi siang hari ini. Namun yang pertama, karena ini suasana masih Lebaran, kami dan keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya akan kami sampaikan 2 poin. Yang pertama, untuk penyusunan tugas tambahan 2020-2022. Mohon masing-masing kali ini untuk mengadakan koordinasi intern lini dipimpin oleh ketua atau koordinator masing-masing. Terkhusus untuk jurusan sesuai dengan Dapodik sebagai berikut. TI, Multimedia dan TKJ, 1 Kapro dan 1 Kabeng. Tata Busana, 1 Kapro dan 1 Kabeng. Kria yang terdiri daripada jurusan logam dan tekstil, 1 Kapro, 1 Kabeng. Untuk seni rupa yang terdiri daripada seni lukis, animasi dan dekorasi, 1 Kapro, 1 Kabeng. Selanjutnya, setelah koordinasi nanti mohon datanya dikirim ke SDM untuk menindaklanjuti tambahan tanggal 15 Juni 2020. Mohon dimengerti. Informasi yang kedua dari SDM, untuk surat edaran dari Dinas Pendidikan dan hasil koordinasi tim manajemen SMK Negeri 9 Surakarta hari ini jam 9 sampai jam 10 tadi pagi di ruang kepala sekolah tentang new normal. Maka mulai Senin 8 Juni 2020, khususnya Bapak Ibu ASN, nanti wajib masuk aktif
dengan ketentuan sesuai dengan kesimpulan tadi pada waktu koordinasi sepertiga dari jumlah ASN, maka akan dibuatkan jadwal dari tim. Insya Allah nanti mulai hari Kamis akan kita share ke grup yang ada. Jadi mulai Senin 8 Juni dan seterusnya nanti masing-masing ASN wajib 3 hari sekali. Kalau tidak ada perubahan. Jadi ini adalah sesuai dengan surat edaran yang kami terima kemarin dan tadi sudah dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan tim manajemen. Kita wajib mulai hari Senin ASN 3 hari sekali. Karena sesuai dengan jumlah sekitar 100 kita bagi 3 orang. 30 Bapak Ibu Guru. Sekitar itu. Dengan protokol kesehatan, pakai masker wajib, jaga jarak wajib, sementara tanpa salaman dulu. Cuci tangan pakai sabun secara acak nanti disediakan dari sekolah. Hindari kerumunan, maksud kami hindari kerumunan. Jadwal piket insya Allah sekali lagi kami share grup mulai hari Kamis 4 Juni 2000 terakhir. Marilah dengan kebersamaan pendampingan peserta didik, semoga lancar terkendali dan sukses selalu. Semoga COVID-19 segera sirna dari bumi Nus. Amin. 086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Doa kita semuanya nggih. Matur nuwun Pak Sugeng Wiono, tetap semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya Pak Sugeng Mulyanto apakah sudah hadir di sini? Pripun Pak Asam? Mboten wonten Pak Sugeng. Lanjut ke lain-lain nggih Pak nggih. ya. Nggih, monggo Bapak Ibu yang saya hormati. Acara selanjutnya yaitu lain-lain. Apabila ada persoalan, monggo yang mau bertanya, menanggapi atau yang lainnya dipersilahkan. Bu. Monggo Pak. Ya. Oke. Nggih. Ya. Tadi disampaikan kalau tidak keliru, ya, itu UKK akan dimulai pada hari ini, jamnya sore ya. Nah, terus tapi yang pernah saya edarkan ke siswa itu kan jadwalnya jadwal yang mulainya besok. Mohon kalau ada dibagi jadwal yang baru kali ini nanti akan saya share ke anak-anak. Terima kasih. Kemudian Pak Agung langsung kami jawab ya. Terkait dengan jadwal yang terbaru sudah kami share di info dinas Pak Agung dan Ibu Wali kelas lainnya. Mohon berkenan untuk menge-share ke para siswa. Oh iya. Terima kasih. Oh nggih. Nggih, matur nuwun. Dipun lanjut, monggo dia dilanjut kalau karena sudah waktunya dulu segera ditutup saja. Diberi kesempatan lagi dia monggo dipersilakan. Monggo Pak Sugeng Mul apa Bapak Ibu yang lain monggo dipersilakan masuk lain-lain ini. Sebenarnya sudah cukup Bu dia untuk kemauan. Maaf, saya nggih, benar nggih. Oh Pak Daryono, monggo Pak. Nggih, matur warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Bisa lanjut? Pripun Pak Asam?
Pak Dar, monggo Pak Dar. Oh nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 9 Surakarta, yang saya hormati Bu Guru dan karyawan yang sudah hadir di rapat terakhir. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan SPMI sendiri, karena saya selama ini diberi tugas tambahan sebagai koordinator di SPMI. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang telah melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan, mohon untuk persiapan akreditasi, mohon dokumen-dokumen yang diperlukan untuk akreditasi nanti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti pada saatnya akreditasi kita sudah siap. Kemudian yang kedua yaitu tentang kemarin saya sudah menyampaikan kepada kurikulum bahwasanya dalam pembuatan atau soal yang baik dan benar itu soal pilihan gandanya itu mohon untuk tidak diacak. Soalnya kalau menurut kaidah yang dulu itu seperti itu, mengatakan seperti itu. Untuk option tidak boleh diacak. Untuk matematika loh ini ya. Tetapi kalau ternyata ada aturan yang terbaru dan itu diperbolehkan, saya kurang tahu. Ya. Karena apa? Kalau dalam matematika itu jawabannya itu sudah urut. Jadi dari bilangan yang terkecil sampai bilangan yang terbesar. Dan untuk membuat itu pun juga perlu pemikiran gitu. Jadi kalau itu misalnya diacak, nah lantas apa gunanya kan gitu. Nah, syukur dengan masukan yang kemarin itu mudah-mudahan Pak Sam sudah tanggap dan nanti pada waktu UKK itu untuk optionnya loh ini ya, optionnya bukan soalnya, optionnya itu tidak diacak lagi. Tapi sekali lagi, kalau aturannya belum berubah, kalau sudah berubah ya monggo, saya nggak tahu soalnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dar, tadi kita menyimak adzan dulu. Terima kasih untuk masukannya dan usulannya. Ini kemarin info itu sudah kami terima dari Budia, tapi memang belum kami tindak lanjuti Pak Dar. Nah, nanti mohon dikoordinasikan dulu di MGMP atau dalam hal ini mungkin Bu Indri nanti bisa memberikan masukan, tidak harus hari ini apakah memang harus seperti itu. Terkait dengan apakah diacak atau tidak. Jadi nanti insya Allah kita bisa menyesuaikan. Tapi untuk ke depan Bapak Ibu, karena kita juga di dalam dalam pelaksanaan ini kita mengacu kegiatan-kegiatan yang lain, khususnya kalau UKK ini kegiatan UN, di mana di dalam UN itu, misalnya kalau listening itu kalau mengacu yang kegiatan yang dulu itu kan satu listening itu kan dipakai 5 soal, tapi karena
menggunakan model online, maka untuk listening itu kan dipotong-potong. Artinya untuk bahasa Inggris ini kan sudah bisa menyesuaikan. Nah, untuk kedepannya yang matematika itu kalau memungkinkan mungkin bisa disesuaikan juga. Tapi untuk yang ini, ya, kalau memang nanti harus seperti itu, ya nanti kami mohon khususnya yang matematika ini sepakat dulu di MGMB tersebut. Dalam hal ini ya Bu Indri, Pak Sugeng, Pak Dar dan yang lain. Gitu. Karena poin kami juga mempertimbangkan kalau nanti soal itu tidak diacak, gitu, tingkat kerjasamanya yang masuk ke kami, masukan ke kami ini Bapak Ibu guru itu tidak yakin dengan UKK online ini karena tingkat kerjasamanya tadi. Sehingga kalau tidak diajak yaitu lebih memudahkan lagi untuk bisa bekerja sama. Tapi pada prinsipnya kalau memang nanti dari tim matematika dari MGMP itu memang aturannya harus memang lurus seperti itu, ya nanti bisa kita nonaktifkan untuk yang mengajaknya untuk kegiatan ini. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang berikutnya yang mungkin nanti ada UAS dan seterusnya itu nanti mohon kalau memungkinkan itu bisa disesuaikan. Jadi bisa diajak secara full gitu ya. Jadi tidak seperti yang disampaikan Pak Dar. Tapi untuk yang kali ini selama tim Bapak Ibu MGM Matematika sudah sepakat ini tidak harus diajak, ya nanti kita atur. Walaupun dari segi tingkat kerjasamanya nanti bisa lebih memudahkan siswa. Betul nggih Pak Dar, untuk masukannya tidak harus jawab sekarang, mungkin bisa melalui WA atau. Oke, terima kasih Pak Sam. Tapi yang saya maksud tadi bukan soalnya loh. Kalau soalnya monggo diacak, tapi kalau yang saya maksud optionnya, jadi jawaban A, B, C, D, E-nya itu tidak diacak begitu. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya monggo pun dipersilahkan lah. Tapi mungkin teman-teman matematika yang lain memberikan tanggapan itu ada Bu Indri, monggo. Saya kembalikan dulu ke pembawa acara dulu lah, monggo. Atur nuwun. Oke, monggo Pak Samripun iki Pak. Iya monggo, gimana? Oh Bu Indri. Bu Indri yang koordinator matematika pripun? Bu Indri, monggo Bu Indri. Ya, terima kasih Bu Dia. Ini saya sudah sebetulnya memang aturan untuk edit soal itu seperti Pak Dar itu. Jadi pembuatan soal itu kalau untuk jawaban matematika memang harus terurut. Jadi dari rendah ke tinggi, ke sedang ke tinggi, atau dari tinggi ke sedang ke rendah, seperti itu. Jadi kalau untuk online itu kan biasanya terurai, istilahnya diacak. Saya juga pernah melontarkan seperti itu, tapi katanya kalau soalnya teracak, jawabannya pasti juga teracak dulu seperti itu. Lah monggo kalau memang bisa tidak teracak, itu memang tidak teracak. Tapi kalau memang harus teracak, kalau soal teracak lah, itu saya nggak tahu karena saya tidak bisa, istilahnya tidak tahu kalau soalnya diacak, jawabannya langsung teracak juga, itu kurang tahu. Monggo, untuk itu, kalaupun tidak bisa teracak, istilahnya harus teracak, ya itu memang untuk anak ya lebih tidak bekerja sama, tapi memang aturan dalam matematika itu memang membuat soal itu jawaban itu harus urut dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Begitu Pak Samyanto, Pak Daryono. Matur suwun Bu Indri, nanti kita cek kembali kalau memang dimungkinkan soal diacak tapi opsi tidak diacak, nanti kita atur. Tapi kalau memang tidak bisa nanti mohon di. Ya monggo enggak apa-apa. Matur suwun untuk masukannya. Sekedar Pak Sam. Halo Pak Sam. Monggo Pak Dar, monggo nggih. Langsung mawon Pak Dar. Kalau di aplikasinya kan Pak Sam, memungkinkan nggih kalau misalkan yang diacak soal saja tetapi jawabannya tidak diacak kan saged nggih.
Oke Pak, nanti kita lihat dulu Pak timnya Pak, karena memang soalnya Terima kasih. banyak. Kemudian kami memang terus terang sudah menginstruksikan ke tim itu berubah-ubah sebanyak berapa kali, karena yang dulu disetting jamnya sekian, kemarin saya minta jamnya diubah seperti ini dan seterusnya. Sehingga nanti kan kami perlu tawarkan dulu ke tim dulu, karena tim kami kemarin juga sudah dulu ubah jam yang tadinya disetting sampai tanggal berapa 10 harus diubah. Tapi pada prinsipnya nanti kita upayakan kalau memang pengubahannya Halo, Pak Sam. Pripun Pak niki? Oh. Tadi saya jawab, Pak Sam sudah masuk belum? Atau hanya diem saja? Tadi nyala terus mati, yang terakhir mati Pak. Oh, jadi gini, nanti kita upayakan dulu bersama tim, karena tim kami itu sudah mengubah beberapa skenario, gitu. Karena dengan adanya perubahan tahapan tadi, jadi tim pengolah soal itu sudah cukup banyak yang harus diedit. Kami kan tanyakan dulu beberapa ribetkah mengubah itu kan. Kalau sampai mengubah itu kemudian nanti mengubah hal yang lain, sehingga hal yang lain jalan prosesnya online itu kan nanti malah merepotkan semua. Karena kalau kalau tes itu sudah berjalan, kemudian kita mengubah-ubah settingannya, itu ada hal yang yang menimbulkan masalah, mungkin bisa lambat atau mungkin bisa error dan sebagainya. Sedangkan ini kan ya tinggal waktunya mulai jam 12 sampai jam 4. Nanti Pak Pastor, tapi masukan ini nanti kita evaluasi ke depan. Matur suwun. Monggo dia. Nggih. Oh, nggih. Bapak Ibu masih ada lagi lain-lainnya? Sampun cekap? Cukup, saya sudah cekap nggih, Pak Sam. Oh, nggih. Oh, nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan hari ini rapat dinas via online sudah cukup. Mengingatkan kembali bahwa untuk UKK online akan dimulai hari ini ya, jam 4 sore sampai tanggal 6 Juni. Sabtu jam 9. Jam 9. Juga mengingatkan kembali pada Bapak Ibu guru untuk segera input nilai karena sudah dibuka. Karena ternyata tanggal 12 Juni 2020 rapot sudah dibagikan kepada siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kegiatan pada hari ini kita tutup dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.